Hai guys, welcome back to my channel Mommy Skylar. Nah, kali ini aku akan sharing-sharing pengalaman aku. Aku itu susah hamil. Nah, aku nikah itu tahun 2012 dan aku baru punya momongan itu tahun 2019. Jadi sekitar berapa? 7 tahun ya. 7 tahun aku menikmati masa penantian ini. Nah, di masa penantian ini kita ada suka dukanya juga sih, tapi kita pantang menyerah, jadi tidak pernah menyerah sama sekali. Tapi ya memang ada suatu saat pasti ada titik jenuh, kita pasti jenuh banget. Nah, itu pasti ada. Nah, aku tuh sebenarnya pernah hamil. Nah, cuma waktu hamil itu keguguran, terus juga ada hamil di luar kandungan juga itu. Menurut pengalaman aku sih itu dari program-program aku yang tidak berhasil sempurna. Nah, di sini aku programnya apa aja? Nah, semua dari yang orang katakan, oh ini loh nanti biar bisa hamil, semuanya aku lakuin. Mulai dari pernah itu ya ini suruh makan telur bebek. Nah, itu telur bebek mentah. Nah, itu makan telur bebek mentah. Oh, yang cewek nanti kalau malam makannya 2, kalau cowok makannya 5. Aduh, sampai badan keringetan panas. Aduh, ya ampun. Dan itu ternyata belum sukses juga sih. Terus ini posisi enak-enak. Nah, untuk posisi enak-enak ini nanti tak jelaskan di akhir ya. Terus juga ada lagi, oh kamu harus makan ini, suamimu harus makan ini, gitu kan kata orang tua, kata tetangga, atau teman-teman. Oh sudah, kita lakuin. Itu belum berhasil juga. Terus pernah juga, oh ini minum madu penyubur. Nah, itu pernah aku minum madu penyubur kandungan itu berhasil sih. Aku berhasil hamil tapi keguguran. Terus juga pernah aku itu makan buah kurma hijau, itu juga pernah, itu belum berhasil. Terus juga ini pijat juga belum berhasil. Terus makan mangga kelapa muda terus menerus sama itu air jeruk lemon, itu juga pernah. Itu malah kalau air jeruk lemon itu aku nggak kuatnya di lambungku sih ternyata, dan itu aku skip aja untuk yang program itu. Terus juga pernah lagi pokoknya kalau ke dokter itu aku sering banget dan itu sampai bertahun-tahun. Nah, kalau ke dokter itu yang pertama aku ke dokter di Malang sini, dia merupakan dokter senior. Nah, di situ aku, oh ini kamu ini kesusah hamil karena ada polip di mulut rahim gitu kan. Nah, itu terus polipnya diambil. Nah, terus juga aku dikasih obat hormon juga, obat suntik, obat kapsul juga kan dikasih. Terus juga tapi itu kayaknya belum hasil juga. Jadi aku pernah sih itu sampai 2 tahun. Nah, itu belum berhasil kan 2 tahun itu. Terus oh iya, kalau gitu kita coba HSG aja. Aku coba HSG pertama itu nggak berhasil. Oh ini nggak bisa dilakukan, ini gagal gitu kan. Nah, 2 minggu lagi HSG lagi sampai ke 4 kali HSG, itu baru aku berhasil HSG. Nah, setelah HSG itu aku dikasih obat-obatan penyubur lagi. Nah, itu aku sempat hamil. Nah, tapi hamilku itu di luar kandungan. Nah, itu aku harus dioperasi sesar. Nah, terus aku tidak menyerah, habis itu kan aku mau program lagi. Nah, terus program lagi ke dokter di Malang. Nah, itu terus juga aku sempat di dokter itu di Surabaya juga aku pernah. Nah, semua dokter-dokter itu bagus-bagus sih memang, tapi
memang kondisi setiap orang berbeda ya. Jadi aku belum hamil juga. Nah dari situ aku sampai pada titik jenuh. Nah, titik jenuh banget. Kenapa sih kok ini berhasil tapi keguguran, berhasil tapi hamil di luar kandungan, terus kapan aku dikaruniai keturunan? Nah gitu kan, tiap hari berdoa sama suami. Nah terus kok belum dikasih sampai aku itu pernah ngiri sama kakakku. Nah kakakku itu dia sampai dikaruniai anak itu 3. Nah tiganya itu masih kecil-kecil semua sih, jadi jaraknya itu masih sekitar 1 tahunan kalau nggak salah. Nah itu aku sempat ngiri, ya Allah kenapa sih kok kakakku yang dikasih aku kok enggak? Apakah aku belum dipercaya untuk menjadi seorang ibu gitu kan? Jadi pikiran kita kan seperti itu. Apa karena kakakku itu agamanya lebih baik mungkin ya dari aku, jadi dia mungkin bisa mendidik anak jadi anak yang pintar, yang soleh atau gimana loh. Ya Allah aku juga bisa, aku kadang gitu sampai ngiri seperti itu. Nah dari situ aku merubah pikiranku yang seperti itu, pikiran iri, pikiran negatif seperti itu, jadi untuk menghibur diriku sendiri juga. Jadi kalau misalkan ada anak yang pintar terus atau di internet, di TV atau di dunia nyata kayak gini, oh kok anak ini pintar banget ya, aduh pingin, kadang kan gitu ya kita. Nah itu aku sholawati sih dan juga oh ya Allah, pasti aku yakin Allah pasti akan memberikan anak yang seperti ini, bahkan lebih. Makanya kok lama banget, memang buatnya itu kalau anak yang nggak main-main, buatnya juga nggak main-main. Jadi untuk menghiburku, jadi aku tuh berpikiran seperti itu. Jadi kalau ditanya orang-orang gitu kan ya, loh kamu kok lama kok belum punya anak sih? Iya anakku buatnya agak lama, soalnya anaknya anak hebat nantinya, tak gitu kan. Ya untuk menghibur diri aja, dan alhamdulillah memang benar-benar seperti itu. Nah, jadi di sini teman-teman, Kak, jangan pernah putus asa. Saya ini sudah 7 tahun itu tidak pernah putus asa dan selalu program kehamilan. Nah, terus juga yang paling penting ini adalah doa restu dari orang tua. Jadi di sini aku itu sama suami memang agak ada masalah sih sama kedua orang tua ya, orang tua sama mertua. Jadi kalau teman-teman juga ada masalah, lebih baik perbaiki dulu hubungan antara anak dan orang tua. Nah terus minta doa restu juga, terus juga abis itu kita positif terus sama Allah, sama Tuhan kita masing-masing ya. Jangan sampai kita berpikiran negatif dengan Tuhan, dan kita yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita, itu aja. Jadi dari situ kita yakin dan kita terus Tuhan jangan bercanda deh, nanti gini dong. Jadi semakin gitu semakin mesra doa kita sama Tuhan, dan itu alhamdulillah aku dan suami dikabulkan mendapatkan anak Abigail Skylar. Jadi intinya pertama itu kita berdoa dengan sepenuh hati dan penuh keyakinan bahwa kita itu akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita akan mendapatkan yang terbaik untuk kita, dan juga kita jangan mudah putus asa. Kita harus selalu bersyukur dengan apa yang telah kita dapatkan selama ini. Nah, kita harus terus berusaha. Nah, untuk usahaku yang terakhir yang ini ya, jadi aku tuh pengen punya anak yang berkualitas, punya anak yang bagus nantinya, nah gitu kan. Nah maka dari itu sebelum aku program hamil ke dokter kandungan, aku itu ke dokter ahli dalam dulu. Nah aku cek seluruh tubuh, cek aku punya penyakit apa sih gitu kan, takutnya nanti kalau ada penyakit berbahaya nanti biar tidak menurun gitu, gimana sih gitu kan. Nah terus aku cek semuanya di USG dalam juga. Nah itu pada waktu cek di dokter ahli dalam itu baru tahu kalau ternyata posisi rahimku itu miring. Nah padahal aku ya bertahun-tahun
ke dokter kandungan itu tuh di USG tuh nggak tahu kalau posisi kandunganku itu miring, jadi kayak, tapi aku ya nggak tahu ya, mungkin di dokter-dokter kandungan itu USG-nya kan yang di dalamnya itu ya yang dilihat. Nah kalau yang di dokter ahli dalam itu dari luarnya, jadi dari luarnya organ-organnya yang di luar itu kan, nah itu baru ketahuan kalau rahim aku tuh miring. Jadi sama dokter ahli dalamnya itu, enggak, ini rahimnya miring gini makanya nggak hamil-hamil gitu kan, coba deh kalau rahimnya miring gini coba pakai posisi yang jangan datar aja, atau posisi yang kalau rahimnya kayak gini posisinya baiknya kayak gini deh, biar nanti spermanya itu bisa masuk ke indung telurnya gitu katanya. Nah alhamdulillah ternyata aku bisa hamil dengan prosedur seperti ini dulu. Nah bagi teman-teman yang mau tanya-tanya, silakan ada untuk pengalaman aku ini silakan komen di bawah ya, atau juga teman-teman yang juga mau sharing juga pengalaman susah hamilnya atau tanya-tanya, silakan komen di bawah. Jadi itu aja sih menurut aku. Nah jadi teman-teman jangan pernah menyerah dan jangan sampai minder sama teman-teman yang lain, dan kita harus tetap bersyukur untuk menghindari stres juga. Oke, jangan lupa komen, like, and share. Bye bye.